warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nujaidah, saya dari Prodi PAI dengan NPM 2201011009. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian ijtihad dan taklid. Pertama, di sini ada pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada, yang secara bahasa pencurahan segala untuk memperoleh sesuatu dari berbagai alasan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad adalah pengarahan segala kemampuan seorang mujtahid untuk menentukan hukum-hukum syariat. Jadi dapat didefinisikan bahwa ijtihad adalah pencurahan seluruh pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh untuk mendapat suatu hukum syariat yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Kedua, ada dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad di Quran surah Al-Hasyr ayat 2 dan An-Nisa ayat 59. Yang salah satu ayat yang berbunyi Al-Hasyr ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahu. Yang ketiga ada syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, paham bahasa Arab. Yang ketiga, paham Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, mengetahui asbab al-nuzul. Yang kelima, ada paham ilmu usul fiqh. Yang keenam, paham kondisi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh ijma' oleh para ulama. Dan yang terakhir ada jujur dan ikhlas, dilakukan semata-mata untuk Allah. Yang keempat ada pengertian taklid. Secara kebahasaan, kata taklid adalah bentuk dasar dari kata qallada yuqallidu taqlidan yang diartikan meniru. Di sini ada 3 ulama yang mendefinisikan taklid, yaitu yang pertama ada Al-Ghazali mendefinisikan taklid itu menerima suatu pendapat tanpa hujjah atau alasan. Yang kedua ada Al-Asnawawi mendefinisikan taklid adalah mengamalkan pendapat orang lain tanpa alasan yang mengikat. Dan yang ketiga ada Ibnu Subki mendefinisikan taklid adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Taklid adalah mengikuti atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber, alasan, dan tanpa adanya dalil. Selanjutnya ada dalil bertaklid. Dalil bertaklid ini di Quran surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Ahzab ayat 64 sampai 67. Salah satu ayatnya yang berbunyi An-Nahl ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Ini ada syarat-syarat bertaklid. Orang diperbolehkan untuk bertaklid adalah orang awam atau bisa dikatakan tidak mengetahui cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang pandai dan mengamalkannya. Apabila orang yang pandai dan sanggup mencari hukum syariat sendiri, maka harus berijtihad sendiri. Dan yang terakhir, di sini ada perbedaan taklid ittiba dan talfiq. Taklid adalah mengikuti atau meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber alasan dan tanpa adanya dalil. Ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih
dengan hukum yang terdiri dari gabungan dua madhab atau lebih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah pun. Dan sebelum menentukan saya ada pesan sedikit buat teman-teman sekalian. Makan lepet lang kami, menawa sepet, please forgive me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.